Bab ke-36. Mendapat pertanyaan seperti itu dari Noel, Kelvin mengerutkan keningnya. Apa jangan-jangan James memberitahukan kepada Noel kalau aku tidak begitu baik dengan keluarganya dan sering merendahkan keluarganya, gumam Kelvin. Ih, namanya saja kita berkeluarga, Tuan Noel. Jadi wajar kalau memiliki sedikit masalah, jawab Kelvin. Sebenarnya aku ingin mengajakmu menemui Tuan James. Tapi karena kamu tidak memiliki hubungan baik dengan Tuan James, jangan harap kamu bisa mendapatkan pinjaman dari bank MCB. Aku akan pergi terlebih dahulu, kata Noel. Mulai hari ini dirinya harus menjauhi Kelvin. Kelvin pun mencoba untuk menghentikan langkahnya. Tuan Noel, Anda coba berbicara dengan keponakan saya itu. Kalau tidak ajak saya untuk menemuinya dan biarkan saya untuk berbicara dengan James sendiri, ujar Kelvin. Dirinya harus berbicara dengan James. Karena pinjaman kali ini harus ia dapatkan jika karirnya di kantor tempatnya bekerja tidak ingin dicopot. Maafkan aku, Kelvin. Aku tidak bisa membantumu. Lebih baik, kamu menghubungi Tuan James secara sendiri saja, jawab Noel yang menemui James di ruangan pribadi nomor 1 di restoran tersebut. Setelah itu, Noel pun berjalan meninggalkan meja tersebut. Awas kau, James. Mentang-mentang kau sekarang sudah kaya, kau tidak mau membantu pamanmu ini, gumam Kelvin yang marah. Lalu dirinya mencoba untuk menghubungi kakaknya Nelson. Halo Kelvin, ada apa kamu menghubungiku? Tanya Nelson. Adiknya itu jarang sekali menelpon dirinya dan tiba-tiba Kelvin menelponnya yang membuatnya bingung. Kak, apa kamu tahu kalau sekarang James adalah pemilik bank MCB dan dia bahkan tidak ingin menemui pamannya ini? Padahal perusahaanku sangat membutuhkan pinjaman dari bank tersebut, jawab Kelvin yang langsung menjelaskan hal tersebut kepada Nelson. Nelson yang ada di seberang telepon masih bekerja di kantornya. Dirinya pun langsung terkejut kalau putranya itu memiliki bank MCB. Dia juga tahu kalau pemilik bank MCB adalah salah satu orang paling kaya di negara ini. Kelvin, kamu jangan bercanda. Aku sedang di kantor ini. Apa yang ingin kamu sampaikan? Kata Nelson yang menganggap adiknya ini sedang membual. Bagaimana bisa putranya itu menjadi orang paling kaya di negeri ini dari keuntungan menjual kripto? Aku serius. Kalau kakak tidak percaya, coba kakak hubungi Tuan Noel sekarang juga yang menjadi manajer bank MCB cabang kota Greenridge, kata Kelvin. Ya sudah, aku sibuk, Kelvin. Aku nanti akan menelpon James sendiri dan menanyakan apa benar dia sekarang menjadi pemilik bank MCB, jawab Nelson yang masih sibuk di kantornya dan langsung menutup teleponnya. Melihat teleponnya ditutup, Kelvin pun kesal terhadap kakaknya itu. Sementara itu, Noel pun memasuki ruangan pribadi nomor 1 dan melihat James dengan Laura. Tuan muda James, ucap Noel memasuki ruangan tersebut. Dirinya merasa tidak enak karena mengganggu makan siang pasangan tersebut. Duduklah Tuan Noel. Lalu pesanlah makanan. Anda belum makan siang kan? Kata James menawarinya untuk memesan makanan di buku menu. Tapi saya tadi sudah makan, Tuan muda James. Jadi Anda saja yang makan siang, jawab Noel yang menolaknya. Tapi James pun tetap memesankan beberapa hidangan tambahan dan minuman untuk Noel. Tuan James, jadi saya cuma ingin menyampaikan kalau Tuan Charles, Presiden Direktur Bank MCB, akan mengunjungi Anda secara pribadi. Mungkin beliau akan sampai nanti agak sorean. Lalu apa Anda menginginkan pelayan lebih dari bank kamu? Tanya Noel. Dirinya tidak berhak untuk menjelaskan tentang bank MCB kepada James. Biarkan Charles, bosnya saja yang menjelaskan tentang bank MCB. Sekalian menyerahkan dokumen-dokumen penting bank lainnya. Untuk saat ini aku tidak ingin pelayan lebih. Oh iya, aku cuma mau tanya apa Tuan Cliff, pemilik perusahaan Bougainville Group, tidak mendapatkan pinjaman dari bank kita? Tanya James. Dirinya ingin membantu calon mertuanya itu. Benar Tuan James. Menurut kami, perusahaan tersebut meminjam terlalu besar. Total pinjamannya adalah 100 juta dolar, jawab Noel. James pun menganggukkan kepalanya dan berkata, kalau begitu kamu cairkan pinjaman yang diajukan oleh perusahaan Bougainville Group sekarang. Aku memiliki hubungan khusus dengan Tuan Cliff, kata James kepada Noel. Mendengar hal tersebut, Noel pun buru-buru menjawab. Baik Tuan James. Saya akan menghubungi orang-orang saya yang ada di kantor sekarang, jawab Noel.
Dirinya langsung menelpon bawahannya yang ada di kantor cabang Ban MCB di kota Greenridge. Noel pun langsung terhubung dengan bagian keuangan. Halo Tuan Noel, ada apa menelpon saya? Tanya seorang wanita di seberang telepon. Kamu loloskan pengajuan pinjaman dari perusahaan Bougainville Group sekarang. Kamu segera hubungi Tuan Cliff dan segera meminta maaf, karena pengajuannya dulu ditolak. Jawab Noel yang langsung menyuruh bagian keuangan untuk menyetujui pinjaman yang Cliff ajukan. Tapi, bukannya kita sudah melakukan verifikasi dan perusahaan tersebut tidak sesuai dengan standar kita? Jawab wanita tersebut. Ini adalah permintaan dari bos kita. Kamu jangan banyak membantah. Bahkan Presiden Charles pun akan tunduk kepadanya. Ucap Noel dengan nada tinggi. Mendengar nama bos mereka, wanita yang bekerja di bagian keuangan tersebut pun langsung paham jika pemilik ban tempatnya bekerja yang meminta hal tersebut. Baik Tuan Noel, saya akan segera melaksanakan tugas dari Anda, jawab pegawai ban tersebut. Noel pun langsung menutup teleponnya dan berkata kepada James. Tuan James, kami sudah meloloskan pengajuan pinjaman dan akan segera menghubungi Tuan Cliff, kata Noel. Sementara itu, Laura bingung dengan sikap Noel yang seperti bawahannya James. Bahkan tiba-tiba pinjaman ayahnya juga diloloskan berkat pacarnya itu. James, apa kamu memiliki hubunganmu dengan Tuan Noel? Tanya Laura yang bingung dengan sikap manajer Ban MCB tersebut yang memiliki kedudukan tinggi di kota ini. Ya aku kenal baik dengan Tuan Noel. Bukan begitu Tuan Noel, jawab James yang mencoba menyembunyikan identitasnya sebagai pemilik Ban MCB. Benar Nona, saya dan Tuan James memang kenal baik. Apalagi Tuan James sekarang menjadi bos saya, jawab Noel. Mendengar hal tersebut James pun langsung menepuk jidatnya, sementara Laura semakin bingung. Noel bilang kalau James adalah bosnya, apa James bekerja di Ban MCB juga? Apa James juga bekerja di Ban MCB juga Tuan Noel? Tanya Laura kepada Noel. Hahaha, Nona, apa Anda tidak tahu? Tuan muda James adalah pemilik Ban MCB, jadi wajar kalau beliau adalah bos saya, jawab Noel yang terlalu jujur. Apa? Ya, jadi kamu adalah pemilik Ban MCB James. Sejak kapan? Tanya Laura yang terkejut. Bagaimana tidak terkejut? Jika James menjadi pemilik perusahaan tersebut berarti James akan menjadi orang paling kaya di Massland. Dan juga memiliki banyak perusahaan di bawah kepemilikannya. Dari Carly Group, Mesosmart, Yayasan Universitas Duke dan sekarang Ban MCB. Sejak tadi Nona, Tuan James baru saja membeli keseluruhan saham Ban MBC yang menjadikan Tuan James menjadi pemilik saham tunggal. Jawab Noel yang langsung membuat Laura terkejut dan rasanya ingin pingsan. Dirinya pun langsung merasa tidak cocok jika bersanding dengan James. Jika James sekaya itu. Bab ke-37. Ting. Terdeteksi pasangan Anda dalam suasana hati yang tidak baik. Lebih baik Tuan mencoba untuk menghiburnya. Mendengar suara dari sistem James pun melihat ke wajah Laura yang murung. Dirinya pun memegangi tangan pasangannya itu. Sayang, ada apa denganmu? Tanya James. Sayang, jika kamu sudah menjadi kaya, apa kamu akan mencampakkan diriku? Tanya balik Laura. Dirinya sangat menyayangi James. Laura bahkan tidak pernah membayangkan kalau dirinya tidak menikah dengan James. Saat ini yang ia takutkan adalah James berpaling darinya dan mencampakkan dirinya karena saat ini James sudah menjadi orang kaya, jelas akan banyak wanita yang akan mendekatinya. Mendengar hal tersebut James hanya tersenyum dan berkata, kamu jangan berpikiran macam-macam. Aku tidak akan meninggalkanmu sayang. Kamu tenang saja, kata James mencoba menenangkan Laura. Apa kamu serius? Tanya Laura yang tidak yakin. Iya, aku tidak akan pernah berpaling darimu kok. Aku janji. Jawaban James tersebut membuat Laura kembali tersenyum. Sementara itu Noel pun hanya bisa pasrah melihat pasangan muda tersebut. Tidak lama makanan mereka pun datang dan mereka bertiga pun makan siang bersama. Lalu untuk Kelvin, dia harus membayar makanan yang tadi ia makan dengan Noel. Pinjaman tidak disetujui dan hari ini dirinya harus membayar makanan yang lumayan mahal di restoran ini. Dirinya pun langsung pergi dari restoran Nevis. Setelah makan siang, Noel pun berpamitan untuk kembali ke kantor. Dia juga memberikan nomor telepon Presiden Direktur Charles.
Mobil Ferrari 12 Berlinetta pun melaju di jalan kota Greenwich dengan kecepatan sedang. James pun mengatakan terlebih dahulu Laura. Sayang jangan lupa nanti malam ya. Ajak juga calon mertuaku ya. Kata Laura mengingatkan makan malam bersama nanti dengan keluarganya James. Oke. Aku nanti akan mengajak ayah dan ibuku. Ya sudah aku pulang dulu ya. Kata James yang melajukan mobilnya untuk agak maju dan tiba di rumahnya. Setelah memarkirkan mobilnya di garasi mobil, James pun merasa kalau dirinya memerlukan pelayan rumah dan juga penjaga rumah. Karena mustahil bagi dirinya dan ibunya untuk membersihkan rumah sebesar ini sendirian. Sepertinya aku memerlukan beberapa pelayan rumah dan juga penjaga rumah, gumam James. Tiba-tiba ponselnya pun berbunyi dan ia melihat ada nomor tidak dikenal menelpon dirinya. James pun langsung mengangkatnya. Dirinya mengira kalau itu telepon dari Presiden Direktur Ban. Halo. Selamat siang Tuan, apa benar ini dengan Tuan James? Tanya seorang pria di seberang telepon. Benar aku James, ada apa ya? Jawab James. Begini Tuan, saya dari Lamborghini Mercedes ingin mengirimkan mobil pesanan Anda yaitu Lamborghini Huracan ke alamat rumah Anda yang ada di perumahan Bougainville Hills. Jawab pria tersebut yang ternyata itu adalah mobil yang diberikan oleh sistem kepada dirinya. Ya, kalian langsung kirimkan saja ke alamat rumahku. Aku sekarang berada di rumah. Kata James. Baik Tuan, Anda mohon tunggu sebentar ya. Terima kasih sudah memilih pabrikan mobil kami. Setelah itu, James pun mematikan teleponnya. Dirinya pun mencoba menghubungi Yohanna, siapa tahu asistennya itu bisa mencarikan pelayan dan juga penjaga untuk rumahnya. Selamat siang Tuan James. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Yohanna. Saat ini dirinya masih berada di kantor Corley Group untuk menganalisa dan melihat bagaimana perusahaan ini bekerja. Dirinya tidak ingin mengecewakan bosnya itu. Jadi begini Yohanna, apa kamu memiliki kenalan atau siapa gitu yang ingin bekerja sebagai pelayan rumah dan juga penjaga rumah? Aku perlu mereka untuk merawat serta menjaga rumahku. Jawab James. Kalau untuk pelayan rumah saya tidak ada kenalan Tuan James. Tapi untuk penjagaan bodyguard saya memiliki banyak kenalan. Kata Yohanna. Banyak sekali rekan-rekannya yang pensiun dari lembaga intelijen negara dan saat ini mereka bekerja sebagai bodyguard dan pelindung para orang kaya dengan gaji lumayan besar. Ya sudah, kamu tolong hubungi rekanmu itu yang mau menjadi penjaga rumahku. Lalu juga menjadi bodyguard juga. Nanti untuk pelayan rumah, aku akan mencoba untuk menghubungi Town Cliff. Ujar James. Dirinya juga berpikir memerlukan juga seorang bodyguard untuk melindungi dirinya. Pasti akan ada pihak-pihak yang menginginkan nyawa atau hartanya. Tidak setiap kali menjadi kaya itu, karena akan banyak orang yang terhadap kita, jika kita sukses dan kaya. Baik Tuan James. Nanti saya akan merekrut 6 orang penjaga serta bodyguard untuk Anda dan juga keluarga Anda. Saya akan menjamin kalau mereka bisa diandalkan. Lalu untuk pelayan saya nanti akan mencarinya lewat laman web. Jadi Anda tidak usah repot-repot lagi untuk mencari pelayan. Jawab Yohanna. Dirinya akan melaksanakan seluruh tugas dari James. Ya sudah. Terima kasih banyak Yohanna. Oh iya, jika urusanmu di kota Jarvis sudah selesai, segeralah kembali ke kota Greenwich. Ucap James. Dirinya ingin asistennya itu segera kembali untuk mengurusi bisnisnya yang ada di sini. Baik Tuan James. Setelah itu, James pun menutup teleponnya dan ada sebuah truk towing yang berhenti di depan rumahnya. James pun langsung keluar rumah dan melihat sebuah Lamborghini Huracan berwarna kuning di atas truk. Salah satu pria pun menghampiri James. Tuan, kamu dari Lamborghini Mercedes yang ada di kota Jarvis ingin mengirimkan mobil Lamborghini Huracan. Apa benar ini adalah rumahnya Tuan James? Tanya pria tersebut. Benar, aku adalah James yang memesan mobil ini, jawab James. Kalau begitu apa saya boleh melihat kartu identitas Anda Tuan James? Tanya pria tersebut yang juga meminta kartu identitas James untuk memastikan apa pemuda di hadapannya itu benar orang yang memesan mobil senilai ratusan ribu dolar ini. James pun menganggukkan kepalanya dan langsung memberikan kartu identitasnya. Pria tersebut pun melihat ke arah kartu identitasnya dan melihat kalau pemuda di hadapannya itu benar-benar James. Pria tersebut langsung mengembalikan kartu identitasnya James dan menyuruh orang-orang yang ada di dalam truk untuk menurunkan mobil Lamborghini Huracan tersebut. Mobil baru James tersebut pun langsung diparkiran di halaman rumah.
Setelah itu, orang dari Lamborghini itu pun langsung meninggalkan kediamannya James setelah memberikan kunci dan surat-surat dari mobil tersebut. Mendengar adanya keramaian dari suara truk yang menurunkan mobil, Jane, ibunya James pun langsung keluar rumah dan betapa terkejutnya dirinya saat melihat adanya mobil dengan logo banteng sedang terparkir di halaman rumah. "James, apa kamu membeli mobil baru lagi?" tanya Jane kepada putranya itu. "Iya, Ibu. Menurutku mobil ini cocok denganku. Aku membeli 2 mobil baru, satunya adalah Ferrari yang saat ini ada di garasi," jawab James. Dirinya juga memberitahu kalau dirinya memiliki 2 mobil baru. "James, tidak baik kita menghambur-hamburkan uang. Lebih baik kamu tabung terlebih dahulu uangmu untuk modal usaha dan membuat perusahaan besar," kata Jane menasihati putranya itu. "Ibu, tenang saja. Saat ini putramu sudah secara resmi menjadi pengusaha. Aku baru saja membeli supermarket Mesosmart dari Town Edmond," jawab James. Ibunya harus tahu kalau saat ini putranya itu sudah resmi menjadi pengusaha di kota Greenridge. Mendengar hal tersebut, Jane pun menganggukkan kepalanya. "Ya sudah. Yang penting kamu jangan menghambur-hamburkan uangmu, James. Lebih baik digunakan untuk membangun tempat usaha. Kita tidak ada yang tahu di masa depan apa yang terjadi," ucap Jane. "Baik, Ibu," jawab James.